وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar, lanjutan ayat 183 Al-Baqarah ayat 183 insyaallah taala. Ini masalah atau ayat-ayat, rangkaian ayat tentang bulan puasa atau puasa. Dan bulan puasa kira-kira 2 bulan lagi, sangat dekat ya. Bulan puasa tahun lalu mulai pandemi itu, kita sholat di rumah sampai Id di kediaman masing-masing, masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengakhirkan masa pandemi ini sesegera mungkin sehingga kaum muslimin bisa kembali beraktivitas normal, dan semoga Allah Taala sembuhkan kaum muslimin yang sedang sakit atau di antara kaum muslimin yang sedang sakit. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang alladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ih. Wahai orang-orang yang mempercayai, mengimani Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariat Allah Ta'ala. Berarti ini seruan untuk kita juga. Ada apa? Kutiba alaikumus siyamu. Kutiba, makna kutiba di sini furidha atau ujiba. Dikatakan dalam tafsir Muyassar, faradallahu alaikumus siyama kama faradahu 'alal umami min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah mewajibkan atas kalian puasa sebagaimana Allah wajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kalian. Jadi kutiba dan kataba itu bisa maknanya faradha, aujaba, mewajibkan. Ini pemahaman dalam lughah dan juga disebutkan dalam masalah usul fiqih, yaitu sighah al-ijab, sighah mewajibkan, furida, kutiba, kataba, farada dan semisalnya. Diwajibkan atas kalian as-siyam, yaitu puasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba, dan puasa itu apa maknanya? Puasa adalah, as-shaum adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i ma'an niyati fi waqtin makhsus. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsir beliau, bahwasanya as-shaum, kalau secara bahasa jelas as-shaum maknanya imsak, menahan, imsak. Ya. Adapun secara syariat, as-shaum adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima', menahan diri dari makan, minum dan jima'. Karena makan, minum dan jima' ini mubtilatus shaum, pembatal-pembatal saum secara fikih. Jadi ada pembatal puasa secara ijza'ul amal atau sihhatul amal,
dan ada pembatal puasa secara thawabul amal. Nah, ini bedakan. Pembatal puasa secara ijza'ul amal, yaitu keabsahan amal, keabsahan puasa, yaitu makan, minum, jima. Batal puasanya secara fikih, secara keabsahan. Tapi kalau misalnya pembatal puasa secara thawab, secara tazkiyatun nufus, ya banyak. Berbicara ngelantur, bohong, ghibah, namimah, nah itu pembatal pahala puasanya. Tapi secara fikihnya batal enggak? Enggak batal. Secara fikihnya tidak batal. Nah, as-shaum ini al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i, makan, minum, jima, dan puasa itu menahannya dengan ada niat. Dengan ada niat fi waqtin makhsusin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada waktu yang khusus. Pada waktu yang khusus. Jadi puasa waktunya dikhususkan. Makanya para ulama mengatakan puasa Ramadan itu kewajiban termasuk wajib mudayyak. Wajib mudayyak, yaitu wajib yang memang eksklusif pada waktu itu saja. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, minal anbiya'i wal umam, dari para nabi dan para umat. Jadi sebelum syariat Nabi Muhammad alaihissalam sudah ada syariat puasa di zaman dahulu, di zaman Bani Israel. Ya, di zaman Bani Israel. Tetapi durasinya dulu beda ya, lebih panjang dibandingkan puasa kita sekarang. Kama kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka dikatakan dalam at-tafsir al-muyassar, la'allakum tattaquna rabbakum, agar apa, kalian itu bertakwa kepada Rabb kalian. Fataj'aluna bainakum wa bainal ma'asi wiqayatan bi ta'atihi wa ibadatihi wahdah, sehingga dengan puasa itu kalian akan menjadikan antara diri kalian dengan maksiat adanya tameng, ya, dengan taat kepada dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita ngerasa kok, tersaksikan dan terasakan oleh seluruh dari kaum muslimin, pas lagi bulan puasa itu nafsu untuk bermaksiat lebih sedikit, terlebih di awal-awal bulan Ramadan, ya. Nah, tengah-tengah udah mulai itu. Akhir-akhir ya back to new normal. Akhir-akhir udah mulai lagi dah, ya kan? Itu karena memang ya kurang bertakwa aja dan kurang betul-betul kurang persiapan. Nah, ini kita kan udah masuk bulan Rajab, ikhwan. Ya kan ya, sekarang bulan Rajab ini. Ya, Rajab. Hah? Awal Rajab, habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Kemana aja kita gitu kan? Makanya kok kerasanya pas banget nih tafsir Muyassar di ayat ini, kangen banget rasanya sampai Ramadan. Masalahnya Ramadan kita gimana ya? Masih, tapi menurut ana wallahu alam, kalau ana pribadi ana merasa, dan Allah yang lebih tahu tentang amalan kita semua. Ramadan kemarin pas pandemi itu sebaik-baik Ramadannya ana loh. Untuk ana ya, enggak, bukan masalah sedihnya kita enggak bisa tarawih, bukan itu aja, enggak. Terjaga dari banyak hal. Iya, karena enggak keluar, mata enggak lebih terjaga, walaupun ada internet juga sih. Nah, kemudian untuk baca Al-Quran itu lebih luang lagi waktunya. Boleh dikatakan, dan Allah lebih tahu, dan semoga Allah menjaga ana dan juga antum, itu tilawah ana paling banyak Ramadan kemarin dibandingkan Ramadan sebelumnya. Antum kalau tahu Ramadan sebelum-sebelumnya ini 3 tahun belakangan Ramadan sebelum pandemi kemarin, itu undangan kajian membludak, ikhwan. Kalau alhamdulillah ana pribadi kalau kajian sebelum Ramadan pun sudah biasa, kajian harian udah biasa ya. Siang selalu ada kajian di mana, di sini situ kita, alhamdulillah. Jadi terbiasa memang. Tapi bagi sebagian asatidzah yang memang tidak begitu dikenal, bukan karena mereka enggak lebih afdol, mereka lebih afdol, lebih terjaga ikhlasnya. Tapi pas Ramadan itu biasanya itu membludak gitu undangan tuh. Bisa jadi tiap siang di jam kantor, di jam kerja, di
di hari kerja selalu ada undangan kajian siang. Iya, jadi rezekinya banyak ya. Iya. Ya, emang kayak gitu kan? Iya. Kebahagiaan sebagian ustadz di bulan Ramadan itu di antara bonusnya itu. Iya. Ketika di bulan normal, di bulan non Ramadan itu mungkin jatah kajian sedikit, rezekinya mungkin ya banyak juga tapi tidak sebanyak di Ramadan. Makanya Ramadan ini berkah bagi banyak orang gitu, terutama pedagang. Ya. Tapi memang intinya Ramadan itu untuk bertakwa. Puasa itu tujuan untuk bertakwa. Baik puasa Ramadan dan juga selain Ramadan. Karena dengan kita menjaga diri dari makan, minum dan jima, maka dengan itu kita bisa terjaga dari maksiat, ya. La'allakum tattaqun. Kemudian kata Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Jadi di sini katakan dalam tafsir Al-Muyassar, faradallahu alaikum siyama ayamin ma'lumatil adadi wa hiya ayyamu syahri Ramadan. Ya. Ayatnya ada akin? Kalau tafsir Muyassar ada ya alhamdulillah, tapi kalau enggak ada enggak apa-apa. Yang penting ayatnya. Allah Ta'ala mewajibkan atas kalian puasa ayyama ma'lumatil adad, yaitu hari-hari yang bilangannya diketahui, yaitu hari-hari di bulan Ramadan yang jumlahnya kadang 29, kadang 30. Kalau kata Nabi SAW, asalnya bulan kalender Hijriyah 29 hari. Itu asal. Tapi kadang-kadang di sebagian tahun berapa bulan ada 30, ada yang 30, ada yang 29 gitu ya. Beda kalau misalnya perhitungan matahari Masehi itu fix ya. Januari 31 ya. Februari 28, kadang-kadang 29. Maret 31. Habis itu April 30, Mei 31 dan seterusnya. Fix Desember 31. Tapi kalau dalam kalender Hijriah itu enggak 29 pada asalnya, namun dilihat nanti hilalnya bagaimana. Apakah diteruskan 30 atau kita ganti bulan. Tergantung terlihat atau tidaknya hilal, ya. Kemudian faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian, faman kana minkum maridhan, siapa di antara kalian marid, yaitu sakit. Ini kan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maridhan mutlak dengan kemutlakan penyakit, tetapi diikat oleh para ahli tafsir maridhan yashqu alaihi shaum, penyakit yang mempersulit puasa untuk orang itu. Tapi itu pun ya harus digariskan, penyakit yang menyulitkan apa? Karena kadang bisa relatif. Kadang pusing doang itu menyulitkan memang. Tapi dia tetap wajib puasa karena kesulitan tersebut tidak melazimkan adanya penyakit tambahan gitu loh, atau memperparah penyakit. Kalau ternyata masyaqqah tersebut memperparah penyakit, baru mungkin itu bisa dimaafkan sehingga dia bisa tidak puasa ketika itu dan diqadha di hari setelah bulan Ramadan. Iya gitu. Nah, kalau misalnya antum flu ya, ingusan, enak enggak puasa pas lagi flu? Ya enggak enak. Enggak puasa aja enggak enak, apalagi pas puasa. Tapi apakah dengan puasa membuat flu tersebut semakin parah? Ya enggak juga kan? Maka tetap wajib atas orang yang flu atau bersin-bersin puasa. Misalnya ada orang sakitnya apa? Sakit panu misalnya. Ya dia puasanya tetap aja loh, enggak bertambah panunya, enggak bertambah gatal-gatal, borok, kudis, kurap dan seterusnya. Itu enggak ada kaitannya marad tersebut tidak ada kaitannya dengan puasa. Ya. Nah, di sini masyaqqah yang mengakibatkan atau berefek lebih memperburuk ya, penyakit tersebut. Au ala safarin, atau lagi safar. Kata di sini dalam tafsir Muyassar, au musafiron falahu ayyuftir. Yang lagi safar, dia telah melampaui 80 km lebih, maka dia boleh iftar. Iftar itu artinya dia apa? Tidak puasa. Zahirnya di sini ikhwan. Zahirnya di sini dengan tafsiran an yuftir, falahu an yuftir, tidak berpuasa.
dia boleh iftar, boleh breakfast, boleh tidak puasa. Orang yang ketika mau safar, ya, dan dia baru mau niatan safar dan dia baru akan safar di siang hari, maka dia tetap wajib untuk puasa di sebelum safarnya. Ya enggak? Ini yang harus dicerdaskan di sebagian kaum muslimin. Karena ada di antara kaum muslimin enggak kayak gitu metodenya. Besok kan kita kan safar. Udah enggak usah sahur, enggak usah puasa. Pagi-pagi sarapan. Salah. Safarnya jam berapa, Pak? Jam 10 pagi. Ya enggak gitulah. Sampean puasa dulu. Nah, kalau ternyata jam 10 ternyata benar safar, itu pun baru boleh iftarnya setelah antum melewati daerah lingkungan antum. Ya enggak? Ya, biasanya safar pakai apa? Misalnya antum dari kan dari terminal nih, terminal apa taruh ke sini? Kampung Rambutan ya? Nah, antum dari Kelanggan nih misalnya Pak ya. Nah, bahkan jangan kan sampai Kampung Rambutan. Cilangkap aja ini udah lewat dari lingkungan antum. Mungkin kalau masih di Keranggan, urufnya itu masih satu daerah, satu balad lah. Tapi kalau udah sampai Cilangkap, udah antum boleh iftar di situ. Iya, kemudian diantar sampai ke Kampung Rambutan. Sebelum sampai Kampung Rambutan kemudian udahlah nyewa antum aja, pakai antum aja supirnya. Akhirnya jadi Kang Hendy supirnya. Anda tahu? Iya, akhirnya jadi Kang Hendy sampai Cilacap, sampai Kang Hendy tanpa persiapan, tanpa apa. Anda tahu sejarah itu? Iya, diceritain. Nah, ada yang lagi puasa sini? Enggak ada. Tak ada yang puasa, alhamdulillah. Nah, kemudian faidatun min ayamin ukhra. Enggak, kalau ada yang puasa kita bawa beli bukaan nanti. Mana tadi? Ya, jadi puasa dulu. Baru kemudian nanti safar, bolehlah dia silakan. Kalau kan pas safar bisa jadi dia enggak enak aja puasa safar nih, ya udah puasa aja, lanjut puasa, kan bisa gitu. Iya. Jadi enggak kayak sebagian orang, malah justru enggak puasa duluan baru safar. Ya. Enggak puasa duluan, udah enggak usah sahur. Akhirnya sarapan. Kemudian jam 10 enggak jadi safar. Akhirnya hari itu apa? Enggak jadi, safar enggak dapat, puasa enggak dapat. Enggak bener, ya. Maka kalau dia ternyata iftar karena ada uzur, baik ada rukhsah bukan uzur, rukhsah dan juga uzur bisa, marad, penyakit yang mempersulit puasanya dia, atau safar secara mutlak walaupun antum safarnya gampang, tapi kalau udah sebut safar antum dapat rukhsah boleh tidak puasa. Gitu. Antum ke Bandung ke bandara gampang seret, nggak nyampe sejam nyampe Bandung kholas. Susah nggak? Gampang. Tapi boleh nggak antum tidak safar? Boleh. Dapat rukhsah, dapat rukhsah. Wa fa'iddatun min ayamin ukhar, maka wa alaihi siyamu adadin min ayamin ukharin biqadri allati aftara fiha, maka wajib atasnya puasa adad min ayamin ukhar, sejumlah dengan bilangan yang telah dia tinggalkan ya di hari-hari lain. Di hari lain maksudnya selain bulan Ramadan, sekadar dengan hari yang telah dia habiskan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ini ada kasus sekarang. Orang-orang yang wa 'alal ladzina yatakallafuna as-siyam wa yashuqqu 'alaihim masyaqqatan ghairu muhtamilah kasyaikhil kabir wal maridul ladzi la yurja shifa'uhu fidyatun 'an kulli yawmin yuftiruh wa hiya ta'amu miskin. Nah, sekarang kasus orang yang yatakallafuna as-siyam, terbebani dengan puasa dan betul-betul berat puasa atas dia dan ghairu muhtamalah. Puasa ini tidak bisa untuk ditanggung oleh dia. Seperti Syekh Al-Kabir. Syekh Kabir sini maksudnya syekh dalam artian wong tuwa, bukan syekh ustaz. Ini Syekh Kabir, Masya Allah, Ustaz Hasan Syekh Kabir Cilangkap. Misalnya Ustaz Abu Sama Syekh Kabir Cilangkap misalnya. Ya Syekh Kabir beliau karena namanya besar gitu loh. Ustaz Hasan Syekh Kabir apa? Kabir Batnuhu.
Kabir perutnya. Syekh bukan itu maksudnya. Syekh kabir sini orang tua berusia lanjut yang tidak memungkinkan baginya untuk puasa, atau wal maridhi alladzi la yurja shifa'uhu, orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maksudnya tidak ada harapan sembuh, bukan tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Sedikit rasionya ini ya ini enggak lama lagi gitu kata dokter nih. Atau lama hidupnya insya Allah tapi sembuhnya nggak bakal ada, ya nggak ada obatnya gitu, ya. Ya yang seperti ini nggak memungkinkan puasa, tapi penyakit yang memang tidak mungkin puasa. Adapun penyakit yang tidak mungkin dia sembuh, tapi dia mungkin puasa dengannya, ya tetap wajib puasa. Contoh dia sakit apa misalnya bisul. Bisulnya terlalu parah kata dokter, ini nggak ada obatnya nih Pak. Kayaknya nih sampean bakal bisul selamanya gitu. Nggak ada. Oh kok bisa kayak gitu Ustaz? Pak dokter. Ya. Kok bisa kayak gitu, Dok? Gitu. Ya emang kayak gitu. Udah ini bisul bukan bisul sembarangan, ini bisul eksekutif ini. Ini bisul abadi. Kekal selamanya, Pak. Kapan saya nggak ada bisulnya? Nanti pas di akhirat mulus lagi insya Allah gitu. Itu kata dokternya. Ya. Maka ini bisul nggak mempengaruhi terhadap puasa. Kalau penyakit dalam dia nggak memungkinkan untuk sembuh dan berpengaruh pada puasanya. Kalau dia puasa berpengaruh pada penyakitnya, maka ini boleh dia tidak berpuasa. Ini disebut wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ya, syekh kabir atau orang yang penyakitnya tidak ada kesembuhan kata para dokter. Maka dia membayar fidyah. Fidyatun 'an kulli yaumin yuftiruh. Fidyah satu hari untuk satu hari, satu fidyah, satu paket untuk satu hari yang telah dia tinggalkan dari pola puasa itu. Apa? Ta'amu miskin fidyahnya. Tebusannya satu paket makanan untuk orang miskin. Tapi takarannya yang lebih baik adalah kita kembalikan ke uruf yang bisa mengenyangkan dia dari makanan pokok dan lauk-lauknya. Paham di sini? Kayak berarti kan kita kan kayak nasi kotak itu udah cukup ya. Kalau misalnya antum ngasih nasi padang, nasinya kan banyak tuh, ama kuahnya doang tanpa ada lauk, kira-kira cukup nggak? Ya enggak lah, ini penghinaan, pelecehan namanya. Tuh makan tuh orang miskin tuh, kan nasi banyak, bersyukur kek udah saya kasih, gitu kan? Iya, tapi orang miskin ternyata berilmu, nggak bisa, kata Allah, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Nah, gitu kata Allah. Sesuai standar dengan keluarga antum dong Pak, gitu kata orang miskinnya. Akhirnya dikasih sama loknya telur ke rendang, masya Allah ajib rendang. Nanti buah-buahnya ada apel, pisang, iya, terus ada lontongnya, ada bakwannya, tahunya. Buka puasa ini namanya, ya. Iftar jamaah ini namanya nih. Taruh kurma 3 biji gitu kan, iya. Dalam plastik klip gitu ada kurma 3 biji, ya, masya Allah, sama air 1, nah, es buah. Udah buka puasa iftar jamaah di masjid-masjid umum nih. Nah ini yang seperti dia membuat fidyah ta'am miskin untuk satu hari satu paket. Kalau ternyata dia ya nggak memungkinkan kan 30 hari atau 29 hari, karena nggak mungkin dia puasa dalam bulan Ramadan, maka ya 29 paket itulah. Terus kapan enaknya? Ya di hari tersebut silakan. Tapi jangan langsung dari hari pertama langsung 29 paket. Jamak takdim katanya. Enggak gitu ya. Enggak gitu. Antum kan belum tahu, siapa tahu di pertengahan Ramadan mati gitu kan. Gitu ya. Jadi nanti aja enggak masalah, tapi bayar fidyah. Kemudian faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kata para ulama, faman zada fi qadril fidyati tabarru'an minhu fahuwa khairul lah. Siapa yang menambah kadar fidyahnya sebagai tabarru', kerelaan hati, maka itu baik buat dia. Jadi boleh nih bagi yang membayar fidyah, ya termasuk juga misalnya sebagian ulama mengatakan ibu hamil atau ibu menyusui. Ya kalau memang khawatir akan dirinya atau bayinya atau dirinya dan bayinya,
Maka ini para ulama berselisih pendapat mengenai fidyahnya gitu loh. Apakah dia tetap wajib qada atau fidyah doang atau dua-duanya dan seterusnya. Ya. Maka itu dia bayar fidyah, terus ternyata dia tambahin dengan uang saku untuk fakir miskin atau dengan bebuahan, itu tatawu namanya, bonus. Maka itu nggak masalah insyaallah. Fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa siyamukum khairul lakum ma'a tahammulil masyaqqati min i'ta'il fidyah in kuntum ta'lamun al-fadl al-'azima lis-shaumi 'inda Allah ta'ala. Puasanya kalian wahai orang-orang yang sudah tua dan orang-orang yang memang sakit itu sebenarnya lebih baik buat kalian. Walaupun susah ya dibandingkan kalian sebatas memberi fidyah. Itu kalau kalian tahu ya. Tapi di sini Allah memberikan pilihan. Silahkan nggak puasa tapi bayar fidyah. Kalau emang nggak kuat udahlah nggak puasa aja nggak apa-apa. Kemudian kata Allah Ta'ala di ayat berikutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang Allah turunkan darinya padanya Al-Qur'an. Ya, di sini katakan dalam tafsir Syahrul Ramadan alladzi ibtada Allahu fihi fi ilal haqq fihi awdahu dalail ala hudallah wa 'alal fariq bainal haqq wal batil. Syahrul Ramadan alladzi ibtada Allahu fihi inzalul Qur'ani fi Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan Allah mulakan penurunan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Yaitu Al-Qur'an disebutkan oleh sebagian ulama diturunkan ke Al-Bait Al-Ma'mur namanya di bulan Ramadan di malam Al-Qadar namanya. Hidayatan lin-nasi lil haqq, petunjuk untuk manusia menuju kebenaran. Fihi awdahud dalaili ala hudallah. Di dalam Al-Qur'an ada petunjuk, ada petunjuk menuju petunjuk Allah Ta'ala. Yaitu ada penjelasan paling jelas menuju petunjuk Allah. Dan juga wa 'alal fariqi bainal haqq wal batil. Yaitu pembeda antara hak dan batil di Al-Qur'an. Kata Allah Ta'ala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut maka hendaklah dia puasa. Syahadah yaitu menyaksikan dengan mata kepala, baik dengan teropong atau gimana tuh dengan mata kepala melihat ada hilalnya, maka hendaklah dia puasa. Faman hadara minkumus syahra wa kana sahihan muqiman falyasum naharahu. Barang siapa yang hadir pada bulan tersebut dan dia sehat juga dia dalam posisi muqim, maka wajib dia untuk puasa di siang hari bulan Ramadan. Kemudian kata Allah, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kayak tadi. Wa yurakhisu lil marid wal musafiri fil fitr thumma yaqdiyani 'adada tilkal ayyam. Diberikan rukhsah dan keringanan bagi orang yang sakit dan musafir untuk iftar. Kemudian baik orang yang sakit ini atau yang musafir silahkan mengqadha sesuai jumlah bilangan hari yang telah dia tinggalkan dari puasa. Kata Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yaitu yuridullahu Ta'ala bikumul yusra wa suhulata fi syara'ihi wa la yuridu bikumul usra wal masyaqqah. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dalam syariatnya dan Allah tidak menginginkan kesulitan dan masyaqqah. Dan dilihat rukhsah yang Allah berikan. Dan juga di sini iradah yang dimaksud di sini iradah syar'iyyah, ikhwan. Iradah syar'iyyah. Allah menginginkan kemudahan syariat dan konsekuensi syariat. Adapun secara kauniyah Allah juga menginginkan kesulitan dan kemudahan. Tapi di sini ini anak kasih tahu. Antum puasa ya, menahan godaan syahwat apalagi nikah di bulan Sya'ban 28. Nekat dia, cari fidyah, cari qada 2 bulan berturut-turut. Iya. Kayaknya sering safar dia sengaja tuh. Ya. Itu kemudian udah di kos-kosannya ya tiap hari ngeliatnya bini mulu gitu kan. Ditahan-tahan tuh siang tuh. Ya. Ini sulit enggak? Sulit. Ini keinginan Allah bukan keinginan Allah secara iradah kauniyah namanya. Tapi keadaan berpuasa, syariat puasa itu keinginan pemudahan dari Allah secara syar'i.
Ala kulli hal seperti itu. Tafsilannya kapan-kapan di kajian tauhid ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, walitukmilu iddata siyami syahra. Kalian hendaklah menyempurnakan bilangan puasa 1 bulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya. Walitakhtamus siyama bitakbirillahi fi Idul Fitr. Yaitu hendaklah di hari Idul Fitr kalian bertakbir. Ya. Allahu akbar itu. Bertakbir. Walitu'azzimuhu ala hidayatihi lakum. Hendaklah kalian mengagungkan Allah karena Allah memberi hidayah pada kalian. Walikai la'allakum tashkurun. Walikai tashkuru lahu ala ma an'ama bihi alaikum minal hidayati wat taufiq wat taysir. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini wa idza sa'alaka ya Muhammad 'ibadi 'anni faqul lahum inni qaribun minhum. Kalau ada hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, tentang Allah, maka katakan kepada dia, sesungguhnya Allah itu dekat. Allah itu maha dekat dengan ilmunya, maha tahu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an, yaitu aku menjawab doanya pendoa jika dia doa langsung kepadaku, minta langsung kepadaku. Ya. Minta anak, minta sama Allah. Minta anak yang soleh supaya disolehkan, minta sama Allah. Minta istri yang salihah, minta sama Allah. Maka Allah mendengar, Allah maha dekat dan Allah menjawabnya. Namun namanya juga raja. Menjawabnya kapan terserah Allah. Bagaimana jawabannya terserah Allah. Kita nggak bisa mengatur Allah, sementara Allah lah yang mengatur kita. Dan yakin deh apa yang Allah jawab dan kapanpun Allah jawab itulah yang paling bermaslahat, paling baik. Ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyuti'uni fima amartuhum bihi wa nahaituhum anhu. Maka hendaklah mereka taat kepadaku terhadap apa yang aku perintahkan dan apa yang aku larang. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yahtaduna ila masalihi dinihim wa dunyahum. Sehingga mereka mendapatkan petunjuk menuju maslahat agama mereka dan maslahat dunia mereka. Ya, dunia biasanya tentang masalah kerja, masalah penghasilan. Itu harus diikat dengan apa? Dengan tawakal dan doa. Harus diikat dengan tawakal dan doa dan ketaatan kepada Allah. Karena kalau kita liar begitu aja, tawakal enggak, doa enggak, ngandelin diri sendiri, enggak ngerti syariat, maka balasannya di dunia dan akhirat itu pedih sekali. Ya, wa fi hadhihi al-ayati ikhbarun minhu subhanahu an qurbihi min ibadihi al-qurbul laiqu bi jalalihi. Di ayat ini ada pengkhabaran dari Allah tentang dekatnya Allah terhadap hambanya dengan kedekatan yang pantas dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayah, waduh, ini waktunya sempit ini, masih nanya. Ayah, fadhal. Dari Hilti Marmar, Ustaz katanya, apakah fidyah yang afdalnya itu dibayar saat itu juga atau boleh dibayarkan setelah Ramadan? Kemudian bagaimana apabila dia boleh dibayar di hari tersebut atau setelah Ramadan, mana yang mempermudah baginya itu yang lebih afdal. Mas. Kemudian bagaimana apabila fidyah ternyata diterima oleh orang miskin yang tidak soleh, yaitu fakir miskin yang tidak puasa tanpa uzur. Waduh, dia nggak pernah puasa sama sekali. Meyakini puasa itu wajib nggak? Nih takutnya kalau nggak meyakini puasa wajib itu miskin yang kafir, itu udah miskin kafir lagi. Enggak, kalau mau lebih ihtiyat lagi, walaupun sebenarnya sah aja dia ngasih. Cuman mau lebih ihtiyat, lebih hati-hati, dia kasih besok-besok alokasikan ke fakir miskin yang memang berpuasa. Ya. Panti asuhan misalnya. Iya. Jangan asal sembarangan lihat orang mukanya miskin gitu dilihatnya. Orang muka miskin banyak, tapi bisa jadi dia kaya.
Iya, bukankah begitu Pak Abu Rani? Ini kata berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Ah, Untuk suami atau istri sih? suaminya, karena istri nggak mungkin. Dosa dia, dosa istrinya. Istrinya kalau puasa 2 bulan nggak mungkin 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau misalnya memberikan fidyah, istri kan nggak punya penghasilan, masih umumnya nggak bertanggung jawab dengan itu. Suaminya lah itu. Bagaimana kalau kasusnya suaminya nggak sengaja, maksudnya nggak sengaja, nggak ngeh kalau ini bulan Ramadan. Istrinya tuh tahu, cuman istrinya menikmati, biarin aja, bodoh amat lah, biarin. Toh nanti kalau ketahuan juga suami saya yang puasa 2 bulan berturut-turut. Ini istri yang licik ini ya. Nah, tapi yang dosa istrinya. Setelah selesai itu perbuatan, mandi junub, kemudian ternyata suami baru sadar, maka itu tidak apa-apa. Tapi besok-besok jangan lakukan lagi. Ya jangan diulangi ya. Cukup sekali itu aja. Begitu, jadi untuk suaminya aja itu ya. Wallahu a'lam. Kalau perempuan nggak mungkin disyaratkan puasa dulu. Nanti haid keputus lagi. sampai menopause baru bisa itu. Jadi enggak. Oke. Kita lanjut ke tafsir juz 6 surat Al-Maidah. Oke?